Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alvaris. Saya dari kelompok 3 dengan NIM 2024150333. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen hotel, yang dimana aplikasi manajemen hotel ini kami buat guna untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan yang ada dalam pencatatan manual. Oleh karena itu, kami buatlah aplikasi manajemen hotel ini agar memudahkan dalam penyimpanan data, menyimpan data, mencatat data, dan meningkatkan kualitas kenyamanan klien. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi manajemen hotel ini. Yang pertama ada check-in check-out atau tambahkan data tamu ini. Kemudian ada pendapatan, performa penjualan, dan ada jadwal acara. Nah, bagian saya yang bagian sistem check-in check-out. Baik, dalam check-in check-out ini ada beberapa fitur yang di dalamnya ada 6. Yang pertama yaitu ada sistem ada kru tambah tamu, kemudian lihat daftar tamu, perbarui data tamu, hapus tamu, cari tamu berdasarkan nama, kemudian yang keenam keluar. Oke. Langsung saja yang pertama kita coba tambahkan tamu. Kita coba opsi 1 yaitu menambahkan tamu, contoh namanya Bagus, tipe kamar single, durasi menginap 1 hari, nomor kamar 01, 08, 11, nicknya 1, kita tambahkan 1 lagi, kita masukkan nama Agis, tipe kamar double 2 hari, nomor kamar 002, telepon 08. Oke. Kemudian kita lihat di daftar tamu. Nah, di sini ada daftar tamu dengan nama Bagus, tipe kamar single. Kemudian ada nama Agis, tipe kamar double. Oh, ini mohon maaf, ini nicknya tidak dimasukkan. Gak apa-apa, lanjut. Kita perbarui data tamu. Oke, kita perbarui. Masukkan ID tamu yang ini perbarui. Kita contoh di Agis. Nah, di nomor 2 ID-nya ini 2. Oke, karena tadi nicknya nggak ada, jadi kita tambahkan. Masukkan nama sebelumnya Agis, tetap Agis. Agis. 3P kamar double 2 hari. Kita pindahkan Agis di kamar 03. Kita ganti. Oke, nicknya jadi 333. Nah, kita lihat lagi daftar tamunya. Nah, di sini ada Agis. Yang nama sebelumnya Agis tetap, yang sebelumnya nggak ada nick, ini jadi ada nick ya. Ini kita perbarui. Kenapa ini nggak hilang? Karena kita bukan mendelete. Jadi kita di sini mengupdate, memperbarui, bukan mendelete. Oke. Kemudian kita lanjut ke fitur hapus tamu, check out. Nah, di sini baru. Contoh kita menghapus, kita hapus nomor 4. Nomor 4 nih. Masukkan ID tamu yang ingin dihapus. Nah, kita hapus nomor 2. Nomor 2. Oke. Masukkan ID tamu yang dihapus. 2. Tamu berhasil dihapus. Kita cek lagi di nomor 2. Nah, jadi yang terhapus itu adalah ID daftar yang pertama, yang sebelumnya. Jadi kita hapus lagi sekali lagi. Kita lihat, nah di sini tinggal sisa tamu yang bernama Bagus, tipe kamar single, durasi menginap 1 hari.
Kemudian kita simpan, yang sebelumnya kita hapus dulu nih ya. Oke, kita simpan, kita keluar, pilih nomor 6 ini, otomatis kita akan keluar dan otomatis ini tersimpan di data file txt. So, oke, data berhasil disimpan ke file, program selesai, sistem selesai, terima kasih. Kita lihat di data tamu. Nah, di sini ada data tamu. Nah, ini tamu yang tersisa yaitu bagus, tipe kamar single, durasi menginap 1 hari, nomor kamar 001, nomor telepon, nih. Oke, sekian penjelasan dari terminal. Kita lanjut ke penjelasan dalam codingannya. Oke. Oke, mulai dari kelas penyimpan data tamu. Nah, di sini kelas tamu ini adalah deklarasi variabel tamu, ID, nama, tipe kamar, durasi menginap, nomor telepon, nomor kamar, nomor telepon, nick, dan lain sebagainya. Kemudian kita di sini masuk ke dalam daftar tamu menggunakan ArrayList. Ya, di sini ada kita menggunakan ArrayList, tipe data ArrayList karena ini ArrayList ini berguna untuk menyimpan daftar data tamu. Nah, di sini ada next ID. Next ID ini nanti otomatis ID akan ditambahkan dengan dimulai ini dengan 1. Nah, ini berarti dimulai dengan 1. Jika kita memasukkan nama, dia otomatis ID yang pertama yaitu 1. Oke. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, di sini adalah kita meminta input dari pengguna untuk memasukkan nama. Di sini adalah kita menampilkan input dari pengguna untuk memasukkan nama, masukkan tipe kamar, durasi menginap, nomor kamar, dan lain sebagainya. Oke, kita masukkan daftar tamu. Tamu baru. Nah, ini tamu ini adalah tipe data public record. Nah, tamu ini merupakan tipe data public record. Nah, nanti jika sudah dimasukkan otomatis next ID plus ini otomatis nanti ID akan masuk sesuai dengan urutan nama yang dimasukkan, urutan tamu yang dimasukkan. Kemudian kita masuk ke publicity point, lihat daftar tamu. Nah, di sini kita untuk melihat daftar tamu ada is empty. Di sini is empty adalah untuk menjelaskan bahwasanya dia untuk berguna untuk melihat apakah tamu kosong atau tidak. Nah, jika misalnya tamu kosong, maka sistem akan membaca bahwasanya tamu belum terdaftar. Nah, jika tamu sudah terdaftar, dia akan membaca daftar tamu, bla bla bla, nama tamu, dan sekian sekian sekian. Nah, kemudian kita masuk ke fitur update. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan ID tamu yang ingin diperbarui. Tamu diperbarui 0. Nah, apabila tamu diperbarui 0. Nah, 0 ini dia. Ini contoh codingannya. Kemudian dia akan nge-break. Dia akan berhenti apabila tamu berhasil diperbarui. Dia akan berhenti. Kemudian kita oh iya, saya jelaskan sedikit. Ini guna for ini dia untuk mencari tamu yang ada dalam daftar. Jika ketemu, jika sudah diperbarui, maka dia akan berhenti, nge-break. Mencari, jadi dia akan berhenti. Jika sudah ketemu, dia akan berhenti. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nama tamu yang ingin diperbarui, yang sebelumnya adalah ini. Contoh tadi namanya bagus. Masukkan nama baru. Oke, misalnya nama barunya Bagas tuh. Yang ini diperbarui, ada tipe kamarnya, durasi menginap, dan lain sebagainya. Kemudian kita
masuk ke bagian tamu. Nah, apabila tamu sudah diperbarui, sistem akan membaca bahwasanya tamu berhasil diperbarui. Nah, apabila ID tidak ditemukan. Nah, ini biasanya apabila pengguna salah memasukkan ID yang ingin dicari. Apabila pengguna salah memasukkan ID, maka ID tamu tidak ditemukan. Oke. Kemudian kita masuk ke sistem hapus tamu atau delete. Nah, di sini kita akan menjelaskan saya akan menjelaskan beberapa yang perlu dijelaskan saja. Yang pertama itu ada for guna untuk mencari daftar tamu. Apabila if tamu ID. Nah, apabila ketemu, tamu akan dihapus dan otomatis akan berhenti. Nah, apabila tamu pencarian tidak ditemukan, maka dia akan else dan ID tidak ditemukan. Nah, biasanya ini apabila ID input dari pengguna itu tidak benar. Nah, di sini ekstrak saya yaitu mencari tamu berdasarkan nama. Public voice tamu scanner. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama tamu yang ingin dicari. Nah, di sini kita menggunakan equals Gnor's case. Nah, nama yang dicari. Nah, ini gunanya equals ini dia untuk membandingkan dua variabel nama. Yang satu misalnya huruf besar, satu huruf kecil, ada misalnya namanya Bagus Alvaris, yang satu Bagus Setiawan contohnya kan. Dia otomatis akan mengeluarkan keduanya. Nah, di kita dia akan meminta ini dia untuk meminta perbandingan. Nah, apabila tamu sudah ditemukan, dia akan membaca tamu ditemukan dengan nama yang dicari. Nah, apabila tidak ditemukan nih, tidak ditemukan. Apabila ditemukan ini, tamu ditemukan dengan nama, dia akan hasilnya true. Masuk ke menu utama Suitcase. Menu utama yaitu public manager. Class non-represent. Oke, cukup sekian. Save data to txt. Nah, di sini kita diminta untuk Suitcase. Oke, sini kita akan memanggil tambah tamu untuk menambah tamu. Untuk menambahkan tamu. Di sini kita untuk memanggil ini nih. Nah, ini satu tambah tamu, 2 break. Nah, fungsi break di sini itu yaitu untuk menghentikan perulangan. Jadi dia untuk menghentikan loop. Agar loop tidak terus berjalan, maka kita di sini bikin break. Itu dia. Kemudian setelah selesai, misalnya sudah 6 kan selesai 3. Nah, ini untuk mengakhiri program. Maka data akan tersimpan to file. Data akan tersimpan dalam file txt. Oke. Oke, selesai. Save data to file txt, analyze data tamu extension. Print wither. Class. Nah, di sini untuk membaca data tamu yang ada dalam txt. Kita menggunakan tipe data ArrayList dengan ep neo ArrayList tamu. Never bagaimana data tamu txt. Ini codingan untuk membuat data txt. Oke. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar yang diberikan oleh Ibu Lasmi. Di sini saya sebagai pendapatan. Di sini kita pilih menu 2 dikarenakan saya sebagai menu pendapatan. Masukkan 1 nama pendapatan, masukkan ID-nya, masukkan formatnya, harus sesuai format tanggalnya, masukkan jumlahnya. Sini kita pilih 1 event, 2 pes ulang tahun, 3 kamar. Kita pilih nomor 3 yaitu kamar. Deskripsinya bebas. Kita pilih opsi lagi, misalkan pilih 1 lagi, masukkan ID yang berbeda, masukkan format tanggalnya, masukkan jumlahnya, pilih lagi misalkan 1 event, deskripsinya bebas. Misalkan kita lihat pendapatan, ingin melihat pendapatan, masukkan opsi 2. Di sini tersimpan hasil pendapatannya. Terus kita misalkan ingin mengupdate pendapatan, masukkan opsi 3, masukkan ID yang kita update, misalkan yang 30, masukkan tanggalnya, jumlahnya, di sini kita lihat pendapatan lagi. Di sini sekarang ada 3 pendapatannya. Misalkan kita ingin menghapus pendapatannya, kita masukkan 4. ID mana yang kita hapus? Misalkan ID yang 20. Kita lihat lagi. Sekarang tinggal 2 karena sudah terhapus 1. Terus kita 5, keluar. Nah, di sini datanya sudah tersimpan. Ada 2 pendapatan di sini. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan coding-codingannya. Di sini ada statistik kelas pendapatan, menyimpan informasi tentang pendapatan, ID, tanggal, jumlah, jenis pendapatan, dan deskripsinya. Digunakan untuk mendefinisikan objek pendapatan hotel. Di sini ada public statistics array, pendapatan list, menyimpan daftar semua pendapatan dalam bentuk array list. Di sini ada menu pendapatannya. Menampilkan menu utama dengan pilihan untuk menambah, melihat, mengupdate, menghapus pendapatan atau keluar, melihat input pengguna, dan memanggil fungsi sesuai pilihannya. Lanjut, ada tambah pendapatan. Di sini mengambil input dari pengguna untuk ID, tanggal, jumlah, jenis pendapatan, dan deskripsi, lalu menambahkan objek pendapatan baru ke pendapatan list. Di sini ada lihat pendapatannya. Menampilkan semua pendapatan yang ada di pendapatan list, diurutkan berdasarkan tanggal. Lanjut, ada update pendapatan. Mencari pendapatan berdasarkan ID dan meminta pengguna untuk memasukkan data baru, tanggal, jumlah, jenis, deskripsi, untuk memperbarui pendapatan tersebut. Untuk menghapus pendapatan, di sini untuk menghapus pendapatan kita harus menghapus pendapatan yang memiliki ID sesuai dengan input pengguna. Jadi yang kita masukkan harus ID yang sudah ada.
Lanjut ada sampai dead stocks. Menyimpan data pendapatan yang ada dalam pendapatan list ke file teks data pendapatan teks dengan format tertentu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari codingan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Evelyn dari TRPL Angkatan 24 dengan NIM 2024-15013. Di sini saya akan mempresentasikan codingan CRUD saya yang telah saya dan teman-teman saya buat. Di sini pertama-tama saya mengambil saya dan teman-teman mengambil tema penjualan atau performa hotel. Jadi di dalamnya ada check-in dan lain sebagainya. Di sini saya dapat di bagian performa penjualan. Ini kita akan mencoba untuk run. Karena saya performa penjualan, jadi di sini saya akan menginput angka 3. Di sini kita akan menginput angka 1. Nama eventnya contohnya jenis pendapatannya misalnya makanan dan minum. Tanggal acaranya misalnya tanggal 5 Mei tahun 2025. Jumlah pembayarannya anggap saja 3 juta. Selanjutnya kita akan menambahkan pendapatan lagi. Jadi kita pilih nomor 1. Nama eventnya wedding. Jenis pendapatannya sewa Allah. Tanggal acaranya tanggal 3 bulan 5 tahun 2025. Bentar. Semua pembayarannya karena dia taruh aja 3 juta. Di sini kita akan menampilkan pendapatan. Ini dia, nama event, ulta jenis pendapatan. Ini dengan indeks 0 dan indeks 1. Di sini kita akan mengupdate pendapatan. Misal saya mau mengupdate yang di indeks 1. Pilih dulu 3. Indeks yang ingin diupdate misal 1 tadi. Dan baru misalnya ultah. Jenis pendapatan sewa gedung. Ini anggapnya 4/5/2025. Harga pendapatannya anggap saja 5 juta. Mari kita tampilkan. Ya benar. Bisa dilihat nama event ulta, jadi dapat sewa gedung, jadi 5 juta. Yang awalnya adalah dia 3 juta. Opsi contoh kita mau menghapus pendapatan. Jadi saya akan pilih nomor 4. Indeks yang ingin dihapus 0 atau 1. Contoh di sini kita menghapus indeks 0. Kita tambahkan pendapatan lagi. Dia sudah tidak ada, dia sudah berubah. Ini yang sebelumnya indeks 0 dan ini setelah dihapus. Sekarang kita tambahkan lagi. Pendapatan sewa pembayaran 6 juta. Kita tampilkan lagi. Sudah. Sekarang kita hitung nomor 5. Hitung total pendapatan bulan tertentu. Karena saya bikinnya dua-duanya di bulan 5, otomatis kita tulis
05. Kita input 05. Jadi ini adalah total pendapatannya. Dan terus kita ingin tampilkan laporan pendapatan. Berarti kita klik 6. Ini dia. Terus kita keluar. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya presentasikan dari hasil codingan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringa Bagus Kurniawan dengan NIM 2024-15022. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem CRUD saya tentang manajemen hotel, yang mana saya menjelaskan tentang tambah jadwal acara. Berikut ini adalah program yang saya buat di sistem manajemen hotel. Kemudian untuk menu saya di sini saya menambahkan input, kemudian ada hapus acara berdasarkan kode ID. Yang ketiga ada tampilkan jadwal acara. Yang keempat ada hapus event berdasarkan nama acara. Yang kelima, update event berdasarkan nama event. Yang keenam, mengurutkan event berdasarkan kode ID. Lalu yang terakhir, menu untuk program selesai. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program saya. Baik, di sini untuk CRUD saya ada di nomor 4. Kita akan coba input event, kode ID-nya 0106, nama acara wedding, nama acara party, tanggalnya tanggal 27 bulan 10 2025, waktunya jam 22.00, lokasi di pool atau kolam renang. Oke, di sini menu input sudah masuk. Kemudian di sini saya akan coba tampilkan jadwal acara nomor 3. Di sini datanya sudah masuk di nomor keempat. Kemudian saya akan coba hapus acara berdasarkan kode ID. Di sini saya coba hapus data yang sudah saya tambahkan sebelumnya di nomor 1 dengan ID-nya 0103. Data berhasil dihapus. Sekarang saya coba tampilkan data ID 0103 sudah berhasil dihapus. Kemudian saya coba hapus event berdasarkan nama acara, ada di pilihan nomor 4. Saya ingin menghapus acara ulta. Data acara berhasil dihapus. Sekarang saya coba tampilkan lagi. Data acara ulta sudah tidak ada di dalam data. Kemudian saya coba tambahkan lagi data baru 0104. Nama acaranya
meeting. Tanggalnya tanggal 17/10/2025. Waktunya 08.00. Lokasinya di Garuda Ballroom. Sekarang kita tampilkan jadwal. Data meeting berhasil masuk di dalam data. Kemudian saya coba update event berdasarkan nama event, pilihan nomor 5. Saya coba update nama acara yang meeting ini, saya ubah menjadi acara ulang tahun. Kita masukkan nama acara yang ingin diupdate, meeting, kemudian masukkan nama acara yang baru, ultah. Data berhasil diupdate. Saya tampilkan lagi. Ya, di sini sebelumnya data meeting saya ubah menjadi data acara ultah. Kemudian saya coba urutkan event berdasarkan kode ID di pilihan ke-6. Ini data sebelum pengurutan 5, 6, 4. Kemudian ini data sesudah di pengurutan ini dengan yang ini. Data yang pertama 0105, yang kedua 0106, yang ketiga 1004. Kemudian saya pilih 0 untuk program selesai. Data berhasil disimpan ke file. Kita jadwal acara di sini. Data berhasil masuk ke dalam file txt. Nah, kemudian di sini saya akan menunjukkan kode dari setiap fitur yang saya punya. Untuk menu input event, di sini saya tambahkan di input nomor 1. Di sini saya mempunyai public record dengan variabel list acara. Di sini terdapat ID, nama acara, tanggal, waktu, dan lokasi. Kemudian hapus acara berdasarkan kode ID saya masukkan di input nomor 2. Ini adalah kode yang saya tambahkan. Kemudian untuk tampilkan jadwal acara, di sini saya masukkan di input ketiga. Di sini saya menampilkan dari display, dari subprogram display yang ada di bawah. Saya panggil di sini agar tampilannya menjadi lebih rapi. Kemudian untuk hapus event berdasarkan nama acara, di sini saya tambahkan di menu 4. Ini adalah kode saya untuk hapus acara berdasarkan nama acara. Selanjutnya nomor 5 untuk update event berdasarkan nama event.
sini saya masukkan di input 5. Kemudian ada urutkan event berdasarkan kode ID. Di sini saya input di nomor ke-6. Ini adalah kode saya, kode program untuk urutkan event. Di sini saya menggunakan extension sort untuk metode pengurutan saya. Lalu yang terakhir ada program selesai, menu program selesai. Input saya masukkan di nomor 0. Di sini saya menggunakan metode try-catch. Untuk yang save data to text, di sini saya save data to text ini adalah kode programnya. Gunakan nama filenya data jadwal acara.txt. Ini adalah kode untuk program read data from txt. Kemudian ini adalah subprogram display yang saya tambahkan dari menu tampilkan jadwal acara. Sekian dari presentasi dari kode CRUD saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.